yang sakit. Berarti semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ada tentang hak dan kewajiban. Sudah kita mulai awal tadi berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Itu hak atau kewajiban ya? Kewajiban. Kalau sudah melakukan kewajiban, ini mengulang yang kemarin sekilas sudah Ustazah sampaikan. Kenapa kok berdoa? Buat apa kita berdoa itu? Buat apa Mas Fikri berdoa kepada Allah? Iya, untuk meminta keselamatan. Nah, untuk meminta keselamatan itu termasuk hak atau kewajiban. Mendapatkan keselamatan itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Itu awal ya. Ustazah cuma mengulang yang kemarin Ustazah sampaikan secara sekilas ya tentang hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban ini kita laksanakan dalam keseharian kita di sekolah maupun di rumah. Nah, kemudian mencintai tanah air itu termasuk menyanyikan lagu nasional. Siap ya? Nanti menyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan ya. Keseharian kalian ya. Nah, mohon maaf, apa yang salah dari tulisan Ustazah? Kurang huruf apa ya? Pengertian hak. Memang kita ternyata ketika menulis pun harus hati-hati ya. Apakah hak itu? Nah, kalau selama ini kan kalau ditanya dulu waktu kelas 5, hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Ya, segala sesuatu yang kita terima. Nah, di sini Ustazah menyampaikan bahwa hak adalah sebetulnya sudah kita peroleh itu sejak lahir. Bahkan kita belum lahir, kita sudah mendapatkan hak. Hak apa? Nah, nanti ketika kita masih berada dalam kandungan, ibu kita menjadi milik seseorang. Jadi hak itu milik kita. Ya, kita yang berhak untuk menikmati hak yang kita terima. Tapi jangan lupa, hak juga sesuatu yang kita terima, tetapi kita sudah melakukan sesuatu dulu. Tidak serta-merta kita memperolehnya. Seperti tadi, berdoa kepada Allah, harapannya apa? Mendapatkan keselamatan. Di situ ada kata-kata mendapatkan, berarti kita sudah melakukan sesuatu. Maka kita mendapatkan hak kita.
nilainya bagus. Berarti kalian sudah melakukan kewajiban mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kalian mendapatkan nilai dari Ustazah. Nah, itu kalau hak yang di sekolah. Tapi ternyata hak itu tidak hanya diterima di sekolah saja, tetapi bisa di rumah. Di rumah kalian juga berhak atau mempunyai kewenangan atau mempunyai hak untuk menerima. Ya, kurangnya. Nah, kemudian mohon maaf, ini kalau ini mempengaruhi hak ya. Kenapa kok di rumah kadang kita tidak menerima hak kita? Nah, ya. Kenapa ya kok di rumah? Itu karena salah satunya orang tua itu kurang sadar dengan kewajibannya. Anak-anak itu tidak ada dananya, tetapi itu tidak ada di sekolah kita, insya Allah. Semua anak-anak SDIT ketika memberikan membawa nama baik SDIT pasti akan memperoleh haknya dari sekolah. Kalau di masyarakat bagaimana? Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajibannya. Ya, jadi orang itu tidak mau saling menghormati, saling menghargai. Jadi ada beberapa orang yang merasa tidak memperoleh haknya. Padahal hak itu harus diterima tidak? Harus. Nah, bagaimana kita menggunakan hak? Ya, bagaimana baiknya kita menggunakan hak? Penuh rasa tanggung jawab. Jangan kemudian kita menggunakan hak itu dengan semau kita. Hak itu digunakan dengan cara yang terbaik. Ya, jadi misalnya ibu kalian minta tolong Mbak Hasna, Mbak Hasna lagi ya, Mas Aga aja. Mas Aga, tolong bantu ibu beli bawang merah, bawang putih, misalnya ke warung. Panjang jalan tuh Mas Aga, karena memang nek uang kan nggak belanja. Panjang jalan bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih sampai warung. Nah, sampai warung beli bawang merah, bawang putih 10.000, ibu bawain uang 20.000, masih itu bagi berapa ini? 10.000. Kemudian pulang lagi membawa bawang merah, bawang putih. Masih ada sisa. Ibu ngasih ini buat jajan Mas Aga. Nah, kemudian Mas Aga menerima uang, dikasihnya cuma 5.000 ya, enggak 10.000. Dikasih 5.000. Ya, menggunakan uang itu dengan bijaksana. Ya, tidak kemudian buat jajan, Pak, aku mau bantu ibu, biar besok ibu nggak ngasih aku uang lagi. Aku akan jajan tapi 1.000 dulu. Besok 1.000 lagi. Nah, dengan tanggung jawab. Diterima ya? Bisa ya? Nah, besok ketika kalian mendapatkan hak kalian setelah kalian melakukan kegiatan, jangan lupa dimanfaatkan atau dipergunakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban. Apa kewajiban itu? Ustazah tunjuk, karena ini sudah ada atau sudah pernah kalian terima di kelas berapa ya? Kelas di 5. Tes dulu. Mas Fares, apa itu kewajiban Mas Fares? Iya, segala sesuatu yang harus dilakukan. Oh, Ustazah, kenapa tadi kok hak dulu ya? Baru kewajiban. Kalau kalian tahu tentang hak, nanti kalian akan melakukan kewajibannya dengan penuh semangat. Oh, ternyata nek sholat 5 waktu tidak bolong itu sama Allah akan diberi surga. Apapun yang kalian kerjakan, apapun kewajiban yang kalian kerjakan
kecuali tadi ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi hak kalian. Tapi itu pun insya Allah masih bisa diatasi. Karena kalian tadi saya sampaikan tidak harus berupa barang. Nah, tadi saya mengulang tadi agar kalian paham bahwa kewajiban itu ketika dilaksanakan maka kalian pasti akan memperoleh hak kalian. Sesuatu yang harus dilakukan. Betul, pinter sekali Mas Fares. Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Jadi tidak hanya Mas Fares saja, tidak hanya Mas Diandra saja, tidak hanya Mas Diandra saja, tapi untuk semua warga negara Indonesia. Ya, tidak ada pilihan. Masih tentang kewajiban. Nah, kewajiban di rumah apa saja ya kewajiban di rumah? Itu termasuk membantu orang tua. Membantu orang tua itu tidak hanya bingung mau Bu, masak apa Bu? Mah, hari ini masak apa Mah? Tanpa membantu. Berarti kalian tidak membantu pekerjaan orang tua. Meskipun pekerjaan orang tua itu atau membantu orang tua itu tidak cukup hanya memasak saja, banyak sekali. Coba Mas Fikri sering membantu ayah apa di rumah? Nyapu. Ya, membantu ayah, membantu ibu menyapu. Mas Asa di rumah membantu apa? Membantu orang tua? Masak? Wah, hebat Mas Asa membantu masak. Yang penting tidak membantu menghabiskan masakan. Wah, sampai mama masak pakai apa Bun? Pakai apa Mama? Buka langsung habiskan semua. Nah, bukan seperti itu membantu. Bukan membantu menghabiskan, tetapi membantu untuk proses ya dan sopan. Pernah mendengar ya, ada yang dalam ayat Al-Quran mengatakan tidak boleh bilang sama ibu Pernah mendengar? Pernah. Artinya apa? Ketika berkata itu harus dengan sopan. Setuju tidak Pak Iza? Setuju. Yang berikutnya yaitu menyayangi anggota keluarga, menaati peraturan sekolah. Contohnya apa ya Mas Ali? Mentaati peraturan sekolah itu? Iya, melaksanakan jadwal piket pinter. Kalau sudah terdengar bel, kalau kalian belum datang, itu berarti kalian mentaati peraturan sekolah tidak? Tidak, karena ada jam datang ke sekolah dan ada jam pulang. Ya, sekolah kita masuk jam berapa? 7. Pulang jam. Ketika berada di lingkungan masyarakat. Ketika berada di lingkungan masyarakat, yang pertama menjaga ketertiban dan keamanan. Jangan membuat gaduh. Mas Fikri kepengen latihan band, padahal Mas Fikri berada di tengah kampung. Nah, kemudian juga latihan diam terus. Juga tidak tahu pagi, siang, sore, malam. Nah, itu termasuk membuat gaduh. Itu tidak menjaga ketertiban dan keamanan. Warga merasa tidak tenang. Kemudian mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di masyarakat. Kalian masih kecil-kecil, tidak mungkin ikut ronda malam. Yang bisa kalian ikuti adalah kerja bakti. Loh Ustazah, badanku kan kecil, masa aku ikut nyangkul, ikut nyabit rumput, ikut apa? Apa yang bisa kamu lakukan ketika ada kerja bakti? Nyapu, apalagi menyiapkan snack bisa. Mbak Moza, ada yang ditanyakan? Baik.
tidak ada masalah, atau mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ustazah, aku ternyata kok masih bingung Ustazah antara hak dan kewajiban, boleh nanti ditanyakan. Oke? Itu sebagai warga negara ini lebih luas lagi. Tadi sekolah, masyarakat, sekarang sebagai warga negara. Yang pertama yaitu membayar pajak. Nah, ini wajib ini sebagai warga negara itu membayar pajak. Kemudian membela dan mempertahankan negara. Ustazah, apakah aku harus punya senapan di rumah untuk mempertahankan negaraku? Nah, apakah aku harus membuat bambu runcing ya Ustazah? Di rumah tak sediakan 4 Ustazah. Ayah, bunda, aku, adik tak buat yang lancip untuk mempertahankan negara seperti waktu dulu Indonesia melawan penjajah. Apakah harus seperti itu? Tidak. Kalau kalian sebagai pelajar, apa yang bisa kalian lakukan? Belajar dengan giat. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan kewajiban dengan baik? Tadi sudah saya sampaikan, jika tidak mengerjakan tugas dengan baik, maka nilainya juga tidak baik. Berikutnya, jika tidak menaati peraturan sekolah, maka ada ini apa ini? Sanksi. Sanksi itu kalau dalam bahasa kita keseharian di SDIT itu IKOP. Nah, IKOP itu adalah yang sudah dibuat kesepakatan. Tidak boleh lawan jenis, tidak melakukan adab dengan baik. Nah, itu termasuk peraturan adab dari sekolah. Kalau tidak dilaksanakan maka adabnya berapa nilainya? 0. Nah, itu termasuk konsekuensi atau sanksi yang akan diterima jika kita tidak menaati apa yang menjadi peraturan di sekolah. Kelas menjadi kotor. Kalau tidak ada kartu piket, berarti siapa yang piket dalam keseharian? Ya Ustazah. Nah, maka karena kelas ini adalah milik kita bersama, maka Ustazah membentuk regulasi agar kelasnya tidak kotor. Maka tidak boleh berani sama guru. Kalian harus berbakti kepada guru. Gitu. Paham ya? Ya. Jadi Ustazah ini adalah orang tua kalian. Ustazah, kalau jenenge apa namanya? Oke, kita menyanyi ya. Silakan menyanyi dengan nada kalian, suara kalian sendiri. Apakah itu ada kewajiban? Itu sesuatu yang kita lakukan. Sedangkan kewajiban
biar bisa mewakili, tapi ternyata Mas Diko sama Mas Zafran yang ekspresif ya, mengeluarkan gerakannya sambil menari, tidak apa-apa. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Tadi Ustazah sudah menyampaikan kepada kalian tentang hak dan kewajiban. Coba Ustazah tes sekarang, bukan tes ya, tapi Ustazah hanya ingin menggali pemahaman kalian yang tadi Ustazah sampaikan. Mbak Hasna, dari hak dan kewajiban tentang hak di rumah, di sekolah, di masyarakat, kewajiban di sekolah, di rumah, di masyarakat sebagai warga negara, di apa toh yang Mbak Hasna terima? Apa yang membuat kemudian Mbak Hasna jadi tahu nggak? Iya, jadi tahu tentang hak dan kewajiban. Mbak Hasna dalam hati kemudian ada janji tidak untuk melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Iya, karena Mbak Hasna kepingin mendapatkan ini. Silakan nanti kalian buka buku halaman 12 dari buku tema 3. Ya, dari buku tema 3 halaman 12. Di situ ada tentang hak dan kewajiban. Ya, kalian temui dari soal itu, kalian diminta untuk menjawab. Itu hak atau bukan ya? Sudah menerima hak atau belum ya? Nah, seperti itu. Ya, sudah ditemukan? Silakan didiskusikan. Ya, silakan didiskusikan. Sudah Ustazah tayangkan